Jadi saya juga sudah memprediksi waktu itu, setahun yang lalu, kalau memang situasi mengharuskan Prabowo mengganti Listio Sigit Prabowo, yang paling mapan dan masuk akal untuk menggantikannya adalah Ahmad Doviri. Prabowo sebenarnya juga ingin sekali mengangkat Agus Andrianto sebagai Kapolri, kemudian juga ingin mengangkat Ahmad Doviri sebagai Kapolri, tapi tekanan politik Jokowi begitu keras yang tetap menginginkan Listio Sigit Prabowo tetap menjadi Kapolri dengan memberikan pangkat bintang 4 kehormatan kepada Agus Andrianto dan juga Ahmad Doviri. Ini kan menandakan bahwa Prabowo percaya kepada dua orang ini. Artinya Prabowo juga mempercayai Ahmad Doviri untuk menjadi bagian dari tim yang akan mereformasi kepolisian. Mungkinkah Ahmad Doviri diangkat oleh Prabowo karena Ahmad Doviri sudah Prabowo man, kan? Dan kemudian Ahmad Doviri yang kemudian dalam tanda kutip akan bertugas untuk mereformasi Polri, termasuk barangkali nanti akan menentukan siapa yang sesungguhnya menjadi Kapolri, masukannya kepada Prabowo, sehingga Prabowo tidak mau buru-buru sekarang. Silakan Anda explore-nya soal ini. Ya, dalam politik tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi saya juga sudah memprediksi waktu itu, setahun yang lalu, kalau memang situasi mengharuskan Prabowo mengganti Listio Sigit Prabowo, yang paling mapan dan masuk akal untuk menggantikannya adalah Ahmad Doviri. Tapi ternyata Listio Sigit Prabowo hampir 1 tahun ini diperpanjang dalam pengertian setelah Prabowo dilantik masih juga tetap menjadi Kapolri, sehingga Ahmad Doviri itu kehabisan waktu hingga pensiun. Maka di dalam undang-undang Polri itu tidak memungkinkan seseorang yang sudah dipensiunkan dicabut suratnya maka dijadikan Kapolri. Jadi kemungkinan itu sangat tipis sekali. Maka penghargaan juga diberikan kepada Ahmad Doviri, diberikan pangkat Jenderal Polisi Kehormatan, kan, sama dengan Agus Andrianto yang menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi 2 Jenderal Polisi sudah diberikan pangkat Jenderal Polisi Kehormatan bintang 4 yang kebetulan sama-sama lulusan Akpol 1989. Untuk itulah makanya menurut saya posisi Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus Presiden bidang Kamtibmas dan reformasi Polri ini akan dimanfaatkan atau diberdayakan untuk melakukan reformasi kepolisian. Nah, tentu saja ini seperti jeruk makan jeruk. Kalau reformasi kepolisian tidak ada orang-orang di luar kepolisian, sehingga tentu saja Ahmad Doviri ketika membahas tentang Polri tentu saja ada semacam ikatan batin yang kuat dengan korpsnya. Makanya menurut saya calon Kapolri nanti tentu harus dicari yang lebih senior dari Listio Sigit Prabowo. Kalau Akpol 89 memang rata-rata tahun ini karena kelahiran 1967 akan pensiun tahun ini, maka akan dipilihlah Akpol 1990. Dalam hal ini yang di posisi teratas adalah Komjen Dedi Prasetyo, lulusan Akpol 1990 yang kemungkinan dalam waktu dekat akan ditunjuk menjadi Kapolri. Ini prediksi saya, karena memang sudah tidak bisa lagi mempertahankan
posisi Listio Sigit Prabowo. Makanya menurut saya seharusnya ketika sudah ada pergantian Kapolri, maka harus juga dibentuk DKP, Dewan Kehormatan Perwira Kepolisian, untuk memeriksa Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri bersama Kepala Badan Intelijen Keamanan, Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Komandan Korps Brimob, dan Asisten Utama Operasi Kapolri yang harus juga diperiksa oleh DKP ini. Sorry, namanya siapa aja tadi? Siapa namanya? Kabahar Kam itu Komjen Karyoto. Karyoto, baru diangkat tuh. Iya, baru diangkat. Lalu? Kabah Intel Kamnya Wiyagus kalau nggak salah ya namanya. Kemudian Tama Ops Komjen Fadil Imran. Terus kemudian dan Korps Brimob siapa Imam Widada atau siapa kok saya lagi blank. Ini bintang 3 semua ya? Bintang 3 semua. Oke. Jadi ada 5 orang yang menurut saya mesti diperiksa juga oleh DKP. Nah, jadi itu penting untuk menjadi bagian dari reformasi kepolisian setelah 25 tahun kepolisian lepas dari ABRI begitu. Jadi salah satunya adalah di dalam peristiwa tragedi Agustus ini, maka harus ada yang diperiksa, termasuk menurut saya 5 orang tersebut. Nah, kira-kira gitu. Oh ya, yang dan Korps Brimobnya Komjen Imam Widodo itu. Oke. Jadi ada 5 dan supervisinya bisa dilakukan oleh Ahmad Doviri dan juga Agus Andrianto yang mensupir supervisi di KP kepolisian. Begitu Bung Refli. Soal Ahmad Doviri lagi ya. Sekarang dia jenderal ya, walaupun jenderal kehormatan. Tetapi kalau cuma sekedar diberikan jabatan yang sama dengan Wiranto, sama dengan Dudung, ya, yang tidak jelas mekanisme kerjanya begitu, untuk apa gitu? Atau Anda menganggap bahwa ini cuma entry point aja, besok dia barangkali akan memimpin apa gitu? Atau ada orang bilang barangkali nanti ada Kementerian Keamanan begitu, membawai polisi, atau bagaimana? Silakan. Jadi kalau dilihat petanya di kabinet, orang di kepolisian kan kemarin ada sekitar 3 yang menjabat pejabat setingkat menteri, ya kan? Budi Gunawan, Mendagri Tito Karnavian, dan Agus Andrianto. Nah ini kan bisa dibilang bukan kubunya Prabowo. Baik Budi Gunawan yang cenderung terafiliasi walaupun mungkin nggak diakui ke PDIP, dan juga Tito Karnavian yang awalnya juga dulu dekat dengan PDIP tapi kemudian menjadi loyalis Jokowi. Tentu kalau mereka masih ada di dalam kabinet, maka akan repot juga karena Kompolnas itu kan ketuanya adalah Menko Polkam, wakil ketuanya adalah Mendagri. Kok dua-duanya polisi? Kan jeruk makan jeruk gitu, untuk memeriksa kalau ada peristiwa yang aneh, ada tragedi di kepolisian. Selama ini kan kita tahu misalnya ya, tragedi Kanjuruhan kan dibuat tim gabungan pencari fakta juga, di mana Mahfud MD yang memimpin. Kan publik juga nggak puas. Jadi TGPF itu hanya rekomendasi saja, toh malah kemudian Listio Sigit Prabowo menaikkan orang-orang ini sebagai sewenek pangkat, seperti bekas Kapolda
Jawa Timur itu sekarang jadi bintang 3, kemudian malah diganti oleh Teddy Minahasa yang tersangkut kasus Narkoba. dugaan narkoba juga yang sudah dipecat begitu ya menurut saya. Jadi inilah yang menurut saya polisi sepertinya tidak serius membangun reformasi dirinya, sehingga banyak peristiwa-peristiwa yang seharusnya tidak terjadi, misalnya kekerasan yang dilakukan pada aksi demonstrasi. Kan kekerasan itu sudah dilakukan sejak 25 Agustus kalau kita lihat. Yeah. Polisi beringas ya, polisi beringas, maka besoknya muncul akap segala macam itu, yang intinya semua polisi bajigur itu kan. Ya. Kira-kira seperti itu Ya, yang. tapi tadi Anda belum menjawab pertanyaan saya. Kalau hadirnya Doviri dikasih bintang 4 hanya sebagai staf khusus saja, yang selama ini juga staf-staf khusus atau penasihat khusus itu nggak jelas juga pekerjaannya gitu. Jadi apa gunanya begitu? Apakah ada rencana besar Prabowo mungkin terhadap Doviri ini? Ya, kita lihat saja apakah kemudian Prabowo ini hanya memberikan tempat tanpa peran, kan gitu. Iya. Dikasih jabatan tapi tanpa peran kepada kepada Ahmad Doviri sebagai penasehat khusus, seperti juga penasehat khusus lainnya seperti Purnomo, Istiantoro, penasehat khusus bidang energi juga nggak pernah nampak. Dudung juga penasehat khusus bidang pertahanan keamanan nggak nampak. Ini juga saya kira yang Ahmad Doviri, karena memang ada rencana Prabowo memimpin reformasi Polri, kemungkinan ini akan dimanfaatkan oleh Prabowo untuk Doviri bekerja, berbeda dengan penasihat khusus sebelumnya yang lainnya. Karena sebelum ini kan belum ada jabatan penasihat khusus presiden bidang Kamtipmas dan reformasi kepolisian gitu. Oh ya, lupa tadi maksud saya, mantan Kapolda kasus Kanjuruhan itu Niko Afinta ya sekarang juga sudah menjadi bintang 3, jadi Sekjen Kementerian Hukum dan Asasi Manusia kan. Atau ini ada kasus dulu yang Krisnamurti gitu, dulu ada kasus kan. Tetap naik dia. Iya. Lalu sekarang ada kasus lagi juga. Iya, sementara di Amerika kan kita tahu ada kasus serupa seperti dengan yang Anda sebutkan itu, Krisnamurti itu bermain dengan tidak pelanggaran asusila, Mayor Jenderal Angkatan Darat dipecat lalu diturunkan pangkatnya menjadi letkol gitu kan. Yeah. Jadi kepolisian kan enggak, tetap saja kemudian pangkatnya masih diumumkan sebagai pangkat semula. Itu kan enggak adil di mana-mana sekarang. Atau yang terlibat Sambo misalnya, sekarang sudah eksis lagi. Makanya yang gini-gini artinya jeruk makan jeruk. Inilah yang membuat orang juga marah terhadap korps kepolisian ini. Di dalam tragedi Agustus ini kan ribuan orang yang mengalami tindak represif, belum lagi 400-an orang ditahan dan 10 orang harus gugur meninggal dunia. Atau gini, apa rekomendasi Anda terhadap pengangkatan Ahmad Doviri ini sehingga dia tidak menjadi barang rongsokan begitu? Ya, menurut saya kita juga nggak boleh bersikap terlalu ya paling nggak gini lah, kita boleh bersikap skeptis ya terhadap situasi seperti ini, tapi juga kita harus melihat bahwa ada niat baiklah dari
Presiden Prabowo yang ini harus menjadi politik realistis, karena Prabowo juga sudah mengangkat orang yang diharapkan menjadi Kapolri, tapi karena tekanan politik Jokowi sehingga Listio Sigit masih menjadi Kapolri. Ini kan juga sebenarnya menandakan bahwa Prabowo sebenarnya juga ingin sekali mengangkat Agus Andrianto sebagai Kapolri, kemudian juga ingin mengangkat Ahmad Doviri sebagai Kapolri, tapi tekanan politik Jokowi begitu keras yang tetap menginginkan Listio Sigit Prabowo tetap menjadi Kapolri dengan memberikan pangkat bintang 4 kehormatan kepada Agus Andrianto dan juga Ahmad Doviri. Ini kan menandakan bahwa Prabowo percaya kepada dua orang ini. Artinya Prabowo juga mempercayai Ahmad Doviri untuk menjadi bagian dari tim yang akan mereformasi kepolisian. Makanya namanya adalah penasihat khusus Presiden bidang Kamtibmas dan reformasi Polri, kepolisian begitu. Oke, dua terakhir ya. Sebelum kita akhiri ini, saya ingin menyinggung soal kepala PCO, ya kan? Presidential Communication Office. Dan kemudian teman Anda Kodari yang akhirnya dapat juga setingkat menteri yang tadinya cuma wakil, ya kan? Ini kan kita bicara tentang orang dekat dan orang yang berkeringat, ya kan? Nah, Angga ini yang jelas orang kepercayaan Prabowo, masih muda 36 tahun, pendidikannya pun biasa-biasa saja, cuma S1 dan dari universitas swasta. Kemudian tetapi dia ini wakil menteri Komdigi sebelumnya. Sekarang tentu dia sudah tinggalkan pos itu karena dia menjadi PCO, ya, dianggap jabatan setingkat menteri. Ini kan mempermalukan Hasan Nasbi, ya kan? Hasan Nasbi sudah mengundurkan diri gara-gara insiden kepala babi yang diterorkan kepada wartawan Tempo, lalu ditahan oleh Prabowo, nggak boleh mundur. Sri Mulyani juga begitu kan? Mau mundur isunya, tapi kita nggak tahu kalau Sri Mulyani karena tidak pernah publish. Kalau ini kan publish, ditahan, tapi ternyata toh diberhentikan juga karena memang tidak bisa ada chemistry-nya, nggak bisa masuk ke lingkaran Prabowo dia. Ya kan, dia orang Jokowi soalnya. Prabowo barangkali tidak percaya sedekat itu, walaupun kemudian ada isu Teddy pun sebenarnya dulu orangnya Jokowi gitu ya. Lalu Kodari akhirnya mendapatkan berkahnya juga ya setelah sangat kuat mendukung Prabowo dengan hasil survei-surveinya itu yang kemudian memberikan legitimasi angka 58% dan lain sebagainya. Komentar Anda terhadap dicopotnya Hasan Nasbi dan naiknya Kodari yang which is dua-duanya adalah orang dekatnya Jokowi sesungguhnya. Kalau Kodari bilang bukan orang dekat, dia kenal dengan Jokowi, ya kenal baik gitu. Tetapi intinya mereka bekerja untuk Jokowi semua lah, ya kan? Oke, silakan. Ya, jadi akhirnya kita bisa membaca Prabowo itu tidak pernah mau kalau orang mengundurkan diri, ditolak, maunya dia pecat sekalian. Nah, jadi kalau mengundurkan diri kan kesannya yang mengundurkan diri itu yang ngatur gitu kan? Iya. Nah, Prabowo nggak mau diatur-atur gitu. Jadi Prabowo inginnya dia yang mencatat, sekaligus gitu. Kasus Sri Mulyani, Hasan Nasbi juga begitu. Nah, jadi sekarang kita bahas posisi kepala staf kepresidenan. Nah, ini KSP ini menurut saya bukan sekedar jabatan administratif belaka, tapi sesungguhnya KSP ini adalah dapur kebijakan presiden, termasuk dalam pengendalian isu, komunikasi strategis, dan koordinasi lintas kementerian. Jadi ini betul-betul alat penting untuk mengawal agenda presiden, termasuk proyek-proyek besar dan legasinya presiden. Nah, karena itu siapa yang menduduki posisi ini sangat strategis secara politik. Nah, ini kan kalau kita lihat mengapa
sesama jenderal, artinya Letnan Jenderal A.M. Putranto yang sebelumnya menjadi KSP diganti oleh Kodari. Karena menurut saya pertama karakter militer Prabowo dihadapkan pada karakter militer dengan kebutuhan politik transisi. Nah, Putranto ini kan figur militer yang loyal tapi bukan tokoh politik aktif, dan dia agak kesulitan juga menurut saya di dalam memegang posisi ini. Dan Prabowo ini kan harus kita maknai pemerintahan transisi dari Jokowi kepada Prabowo. Nah, dalam masa peralihan inilah diperlukan figur yang bisa menjembatani komunikasi elit. Jadi opini publik dan juga wacana politik. Nah, selain itu, mungkin juga Jokowi masih memiliki keperluan, merasa perlu ada orang yang bisa bicara politik, bukan hanya mengeksekusi. Kita tahu relawan-relawan Jokowi yang sering tampil berdebat dengan Anda di televisi, tapi saya nggak mau ikut debat dengan mereka gitu, Bu. Itu orang yang tidak bisa bicara politik gitu loh. Saya nggak mau melayani karena itu menjadi panggung badut gitu. Nah, Kodari walaupun bagaimana dia adalah doktor ilmu politik. Nah, dia bisa menjadi jembatan, bisa membangun komunikasi elit juga opini publik. Nah, disinilah menurut saya kelebihan dari Kodari yang membuat Prabowo bisa menerima posisi Kodari walaupun jejak kekuasaannya di era Jokowi begitu kental. Kodari kan selama ini dikenal juga sebagai loyalis Jokowi dan juru bicara tidak resmi Jokowi. Nah, sebagai analis politik, saya seringkali juga tampil bersama Kodari di panggung-panggung televisi misalnya. Dia sekarang konsisten betul membela Prabowo dan bisa menjelaskan kebijakan Prabowo di media massa, dan ini yang tidak bisa dilakukan oleh Putranto yang militer profesional dan tidak memiliki hubungan dengan Jokowi. Kita kenal juga Kodari ini kan yang menggagas, bisa dibilang ya soal Jokowi 3 periode. Makanya berantem terus dan Jokowi Prabowo. Iya, Anda bilang dia kawan saya, tapi Anda nggak ngomong kawan Anda juga, kan kawan kita semua. Dia beda kawan kita yang sekarang sudah berbeda jalan. Tapi kalau dia dukung Prabowo masih mending lah, yang nggak masuk akal masih dukung Jokowi. Gitu. Ya, jadi posisi Kodari ini saya baca juga dia mengamankan legasinya Jokowi di pemerintahan Prabowo. Ini nggak main-main nih, dia jembatan nih, Bung Refli. Penunjukan Kodari ini juga bagian dari strategi keduanya, strategi Jokowi dan strategi Prabowo juga untuk menanam Jokowi, bagi Jokowi menanam orangnya di posisi strategis agar agenda-agendanya tidak dihapus begitu saja oleh istana. Misalnya proyek IKN, hilirisasi industri, kontrol terhadap wacana publik. Nah, Prabowo juga tentu saja lebih baik orang-orang ini ada di kekuasaan seperti Kodari, sehingga dia bisa lihat, bisa kontrol, ketimbang misalnya kasus Budi Ari dikeluarkan dari kabinet, nggak bisa juga dia mengontrol Budi Ari. Jadi ada orang Jokowi yang disingkirkan, ada orang Jokowi yang dimasukkan. Jadi Prabowo sedang memainkan politik ayun-ayun, kira-kira gitu, Bung Refli. Jadi ketika Prabowo membaca bahwa Jokowi masih merasa
punya kekuasaan di istana. Prabowo menurut saya tahu itu, bahwa malu-malu kucingnya Jokowi seperti itu dibaca Prabowo. Kira-kira begitu, Bung.